Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya hingga saat ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan segala kewajiban-kewajiban serta perintahnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa termasuk golongan orang-orang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan daripada tafsir tahlili Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7, yang mana ini menjadi tugas bagi saya atau untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah tafsir tahlili juz 26 sampai dengan juz 30. Baik, untuk kita mempersingkat waktu, kita masuk kepada yang pertama, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup kita, itu yang mengandung banyak hikmah yang relevan sepanjang zaman. Maka surat Al-Ma'un ini yang bertempat pada surah ke-107 juga berisikan 7 ayat mengecam yaitu 3 golongan yang secara lahiriah beragama namun hakikatnya ini mendustakan agama. Maka orang yang mendustakan hari pembalasan, kemudian orang yang lalai dalam sholat, orang yang enggan membantu sesama, nah maka inilah yang akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang buruk. Maka kajian ini menggunakan pendekatan tafsir tahlili dengan membandingkan atau menggunakan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama ada kosakata, kemudian ada munasabah, kemudian ada asbabun nuzul, itu bagaimana konteks sosial atau historis terkait turunnya wahyu. Kemudian ada tafsir komparatif, bagaimana penafsiran daripada Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah, itu dari Kiai atau Habib Profesor Dr. Quraisy Shihab, dan juga kontekstualisasinya, ya, bagaimana relevansinya dengan kehidupan yang kita alami saat ini. Oke, berikutnya yaitu kita masuk kepada teks Quran surat Al-Ma'un dan kajian kosakata. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Kita langsung pada ke kajian kosakata. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama itu ada lafadz ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita itu mengartikan adalah ungkapan keheranan serta teguran keras. Pernahkah engkau melihat? Nah, ara'aita. Kemudian yukadzibu biddin, yaitu artinya mendustakan hari pembalasan. Ya. Ini adalah kontinuitas dari fi'il mudhari. Yukadzibu biddin. Kemudian di ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim ini mendorong atau menolak anak yatim dengan kasar. Boleh jadi ini menggunakan kekerasan fisik atau juga semacam emosional. La yahuddu, pada ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. La yahuddu, yang artinya itu tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin, yaitu tentang aspek sosial ya. Kemudian fawailul lil musallin, yaitu fawailun, ini tentang ancaman keras, celaka besar, atau juga bermakna itu sebagian mufasir ada yang maknai ini fawail itu, wail itu adalah bah neraka yang dalam. Sahun ya, artinya ini adalah lalai dari sholatnya, bukan dalam sholat ya. Lalai dari sholatnya, bukan dalam sholat. Lalainya seperti apa? Bisa juga ini meremehkan, bisa juga meninggalkan, bisa juga menunda. Maka orang yang lalai dari sholatnya boleh jadi ini karena meremehkan, meninggalkan, atau menunda. Berikutnya itu yura'un, ya artinya itu riya. Apa itu riya? Riya itu adalah memperlihatkan amal kepada orang lain. Maka ini boleh dikatakan atau bisa disebut juga dengan syirik kecil. Riya. Al-ma'un, yaitu artinya barang pinjaman atau bantuan kecil, segala bentuk pertolongan ya. Kita slide ke berikutnya itu masuk pada munasabah ayat, keterkaitan antar ayat ya. Munasabah adalah ilmu yang membahas keterkaitan antar ayat atau surah dalam Al-Quran, baik dalam bentuk hubungan sebab akibat atau kontras maupun perincian logis. Kita masuk pada bagian pertama itu ayat 1-3. Orang yang mendustakan hari pembalasan dan tanda-tandanya seperti apa? Menolak anak yatim dengan kasar ya. Tidak peduli memberi makan fakir miskin ya. Ini hal yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di surat Al-Maun ini ditegaskan
Ya, bahwasannya kita ini tidak boleh menghardik anak yatim. Kita ini harus peduli dengan sesama, memberi makanan kepada fakir miskin. Ya. Kemudian di sampingnya di situ ada hubungan kausal atau fa. Huruf fa di ayat keempat. Nah, ini menunjukkan akibat orang yang mendustakan agama. Siapa? Orang yang sholatnya tidak benar. Ya, teman-teman. Di sini bisa disebut orang yang mendustakan agama atau orang yang sholatnya nggak benar, maka ia sudah jatuh kepada mendustakan agama. Hati-hati, maka jangan sekali-kali kita meremehkan sholat, menunda, bahkan meninggalkan. Karena kita bisa disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Bagian berikutnya yaitu ayat 4-7. Ini tentang ancaman bagi yang lalai dalam sholat. Ya. Kemudian ketika melakukan sebuah amal, ia mengharap untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain, semata-mata bukan karena Gusti Allah, tapi semata-mata untuk pujian dari orang sekitarnya. Sholat untuk dipuji sama temannya, saudaranya. Dia mengaji agar mendapatkan status bahwa dia itu baik. Bukan itu, ya. Kalau sudah seperti itu, maka ia telah jatuh pada perbuatan riya. Kemudian dan di sini juga dan enggan memberikan al-ma'un, artinya enggan memberikan pertolongan atau pinjaman atau bantuan kecil lah, segala bentuk pertolongan. Bukti kualitas ibadah yang buruk. Maka Quran surat Al-Ma'un memiliki relevansi kuat dengan tema keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam konteks surah-surah juz amma, Quran surat Al-Fil pada 105, kemudian Al-Quraisy 106 berbicara tentang nikmat Allah. Maka Al-Ma'un ini hadir sebagai peringatan bahwa nikmat menuntut tanggung jawab sosial nyata, bukan hanya ritual semata. Kemudian di Quran surat Al-Kautsar memberikan kontras kabar gembira bagi orang-orang yang ikhlas, ya. Baik, kita selanjutnya pada slide sebab nuzul atau asbabun nuzul dan konteks sosial historis, ya. Nah, ini untuk riwayat sabab nuzul ini riwayat pertama ayat 1 sampai dengan 3 turun berkenaan dengan Abu Jahal dan Abu Sufyan atau Abu Sufyan yang menolak dan mengusir anak yatim dengan kasar. Nah, maka surat ini dan surat ini termasuk surah Makkiyah. Kemudian riwayat kedua, sebagian ayat turun berkenaan kaum munafik yang sholat hanya saat dilihat orang beriman. Nah, kaum munafik yang sholat saat dilihat kaum beriman. Jadi setelah orang-orang yang kaum beriman ini udah tidak memantau lagi, maka orang-orang munafik ini langsung kabur, dia berhenti dari sholatnya, langsung menyelesaikan sholatnya, kabur. Maka ayat inilah turun, ya, dari ayat 4 sampai 7. Maka oleh sebagian ulama ayat 4 sampai dengan 7 dianggap sebagai madaniyah oleh sebagian ulama. Jadi ayat 1 sampai dengan 3 itu termasuk surat Makkiyah, dan ayat 4 sampai 7 oleh sebagian ulama dianggap madaniyah. Nah, ini konteks sosial jahiliyahnya, teman-teman. Masyarakat Arab pra-Islam ini memiliki struktur
sosial yang sangat hierarkis dan diskriminatif. Kaum lemah, bahkan anak yatim, fakir miskin, budak, perempuan hidup dalam kondisi marginal ya, dan tidak terlindungi secara sosial maupun hukum. Begitu juga harta warisan anak yatim ini dirampas dan mereka diperlakukan buruk bahkan oleh kerabat sendiri. Ya, sistem jahiliyah mengagungkan kekayaan, keturunan dan kekuatan fisik. Maka Quran surat Al-Ma'un ini hadir sebagai revolusi sosial, identifikasi pengabdian terhadap kaum lemah sebagai tanda nyata kedustaan terhadap agama. Ya. Berikut ada uraian tafsir Ibnu Katsir dan Al-Misbah. Tafsir Ibnu Katsir ini bil ma'thur, ad-din memiliki arti hari pembalasan atau yaumul qiyamah, bukti kedustaan tentang menolak yatim dan tidak peduli fakir miskin. Kemudian juga ada kelalaian sholat, itu termasuk meninggalkan dari waktunya, tidak memperhatikan rukun dan syarat. Kemudian riya itu seperti apa? Nah, kata Ibnu Katsir ini penyakit hati yang membatalkan nilai ibadah di sisi Allah. Kemudian al-ma'un, barang-barang pinjaman, artinya barang-barang pinjaman tetangga seperti kapak, ember dan perintilan-perintilan lainnya. Keengganan meminjamkan ini mencerminkan kekikiran tercela. Nah, kalau dalam tafsir Al-Misbah itu menggunakan bercorak adabi ijtimai, ara'aita, memiliki arti atau makna sapaan reflektif untuk setiap pembaca Al-Quran di setiap zaman. Ad-din lebih luas lagi, bukan hanya hari kiamat tapi penolakan nilai keadilan sosial dan solidaritas kemanusiaan, yadu'ul yatim. Nah, kalau dalam konteks modern ini memarginalisasi atau eksploitasi, diskriminasi anak yatim, ya. Sudah banyak hal-hal seperti itu, ya. Al-ma'un yaitu segala bentuk bantuan, ya. Artinya bantuan apa? Ya, bisa barang atau boleh tenaga, perhatian, bahkan itu dukungan moral. Hal kecil yang mencerminkan tingkat kepedulian. Ya. Kedua mufasir sepakat inti pesan Al-Ma'un adalah teguran keras terhadap mereka yang memisahkan ibadah ritual dengan tanggung jawab sosial. Kemudian berikutnya kontekstualisasi atau relevansi dengan masa kini. Ya. Pertama itu kesenjangan sosial dan kemiskinan. Di era globalisasi, kesenjangan kaya miskin semakin menganga. Maka Al-Ma'un, surat Al-Ma'un ini mengecap sikap acuh tak acuh sebagai tanda kedustaan terhadap agama. Kemudian anak yatim dan terlantar. Jutaan anak yatim di Indonesia masih membutuhkan perlindungan. Ya, pengabaian, eksploitasi dan pelantaran bukan hanya masalah sosial, tetapi masalah keimanan. Berikutnya ada riya modern di era digital ini, teman-teman. Fenomena pamer amal ibadah di media sosial, sholat, sedekah dipertontonkan bukan untuk menyebar kebaikan. Ingat kata kuncinya, melakukan amal kebaikan bukan dipertontonkan bukan untuk menyebar kebaikan, tetapi ada tujuan lain, yaitu untuk mendapat pujian serta pengakuan. Ini yang sangat tidak dibolehkan, ya, karena akan terjatuh pada dalam perbuatan riya. Inilah riya modern di era digital, ya. Berikutnya yaitu krisis kepedulian sosial, teman-teman. Masyarakat modern yang individualis ini kehilangan semangat gotong royong, ya. Formalisme ritual sering diutamakan daripada kepedulian nyata pada sesama. Maka di slide berikutnya kita masuk pada kesimpulan yang daripada materi hari ini. Itu pertama, kesimpulannya diksi kuat, kata-kata yadu'u, wa'il, sahun, yuro'un ini menggambarkan karakter bertentangan dengan nilai keimanan sejati. Kemudian kedua, ayat 1 dan ayat 3 ini masuk pada konteks sosial. 4 dan sampai 7
ayat ke-7 ini masuk kepada ritual. Tak terpisahkan, ibadah tanpa tanggung jawab sosial adalah kedustaan. Yang terakhir, komplementaritas tafsir. Ibnu Katsir bil Ma'thur dan Al-Misbah Adabi Ijtimai, saling melengkapi dalam memahami pesan Al-Ma'un. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada penghujung presentasi. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan segala bimbingan dari guru kita Al-Ustaz Mukhrid. Semoga beliau senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.